Saya Rayani Nur Fitri sebagai pemateri pertama akan membacakan materi tentang pengertian fungsi pemasaran dalam kegiatan bisnis. Menurut Philip Kotler, pengertian pemasaran adalah suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Pertukaran tersebut di atas dapat dilakukan apabila terpenuhi beberapa syarat antara lain. Yang pertama itu terdapat dua pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak. Yang ketiga, masing-masing pihak dapat mengomunikasikan dan mempromosikan mekarnya sesuatu yang berharga. Yang keempat, masing-masing pihak berhak menerima atau menolak sesuatu yang bernilai. Fungsi pemasaran itu juga pada perusahaan salah satunya adalah kampanye orientasi pelanggan yang selalu mengutamakan pandangan pelanggan. Fungsi dan peranan pemasaran dalam bisnis dijelaskan secara rinci oleh Pandi Jimtono dan Anastasia dalam buku marketing pada tahun 2020. Berikut ini ada 6 aspek utama fungsi dan peran pemasaran. Yang pertama, pemasaran memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pemasaran adalah interpretasi perilaku konsumen, kebutuhan, keinginan, dan preferensi spesifik. Yang kedua itu, pemasaran adalah pertukaran pedagang dan konsumen saling menawarkan sesuatu yang bernilai, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan khusus. Pemasar menawarkan produk dan layanan kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen membayar dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, pemasaran memerlukan bauran pemasaran berupa 4P dan 3P, keputusan P atau produk, harga, tempat, promosi untuk berupa benda. Pada saat yang sama, keputusan 3P, manusia, proses, fisik, berlaku untuk proses produk berbasis layanan. Dan yang keempat, pemasaran dilakukan oleh perorangan atau badan. Ada 3 cara pemasaran, yaitu business to business, business to consumer, dan consumer to consumer. Yang kelima, pemasaran terjadi di berbagai bidang, misalnya di perusahaan nirlaba dan organisasi nirlaba, online dan offline. Untuk pemasaran barang, jasa, atau non-tradisional. Yang keenam, pemasaran membantu menciptakan nilai konsumen. Konsumen mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Baik, saya di sini ya. Perkenalkan, saya Noviana, selaku pemateri kedua, akan melanjutkan materi mengenai pengertian fungsi pemasaran dalam kegiatan bisnis. Untuk memahami pentingnya peran pemasaran, maka perlu dilakukan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari pemasaran itu sendiri. Berikut 8 aktivitas universal untuk memahami peran pemasaran. Yang pertama, pembelian untuk memastikan bahwa produk tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menggunakan penjualan, periklanan, penjualan pribadi, dan promosi untuk mencocokkan produk dengan konsumen. Yang ketiga, transportasi yang membawa produk dari fasilitas produksi ke konsumen. Yang keempat, penyimpanan atau pengawetan produk sampai dijual. Yang kelima, standarisasi dan klasifikasi produk dengan persyaratan kualitatif dan kuantitatif untuk ukuran, berat, dan variabel lainnya. Yang keenam, pembiayaan penyiapan pengaturan kredit untuk pedagang besar dan distribusi serta konsumen. Yang ketujuh, mengambil risiko dengan menanggung ketidakpastian seluruh pembelian pelanggan di masa depan. Dan yang terakhir, informasi pemasaran, yaitu segala informasi tentang konsumen, pesaing, dan saluran distribusi untuk mengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya saya berikan ke materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Nufrila. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi pemasaran dalam proses pemasaran modern. Pemasaran modern tidak lagi hanya dipahami sebagai aktivitas menjual produk, tetapi sebagai serangkaian proses yang terintegrasi yang bertujuan untuk menciptakan nilai, membina hubungan dengan pelanggan, serta memastikan alur produk dari produsen hingga konsumen berjalan secara efisiensi. Dari dasar tersebut terdapat sejumlah fungsi pemasaran yang menjadi komponen utama dalam aktivitas pemasaran masa kini. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran merupakan inti dari kegiatan pemasaran karena melibatkan transaksi antara dua pihak produsen dan konsumen. Dalam fungsi ini terdapat 2 aktivitas utama, yaitu pembelian dan penjualan. Pertama, pembelian. Pembelian dilakukan agar perusahaan memperoleh barang atau bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi atau untuk dijual kembali. Aktivitas pembelian dapat berupa negosiasi harga, pemilihan pemasok, serta evaluasi kualitas barang. Kemudian, kegiatan penjualan. Penjualan merupakan upaya produsen atau pemasar untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Kegiatan penjualan meliputi strategi penetapan harga, komunikasi, nilai pelayanan pelanggan, dan penyediaan sarana yang memudahkan konsumen bertransaksi. Dalam pemasaran modern, penjualan juga mencakup pemanfaatan platform digital seperti marketplace dan e-commerce.
Fungsi pertukaran penting karena tanpa transaksi, proses pemasaran tidak dapat berjalan dan nilai tidak dapat diciptakan maupun disampaikan. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi fisik. Setelah produk tersedia, barang perlu disalurkan kepada konsumen melalui kegiatan distribusi fisik. Fungsi ini mencakup aktivitas logistik, penyimpanan, transportasi, dan manajemen persediaan. Tujuan utamanya adalah memastikan produk tiba pada waktu, kualitas, dan tempat yang sesuai. Komponen fungsi fisik terdapat 3, yaitu transportasi. Transportasi menyangkut pemilihan moda transportasi seperti darat, laut, dan udara, efisiensi biaya, dan keamanan barang. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan itu untuk menjamin ketersediaan barang melalui fasilitas penyimpanan sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, manajemen persediaan. Manajemen persediaan mengendalikan jumlah stok agar tidak kekurangan atau kelebihan barang. Kemudian untuk yang ketiga itu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas membantu memperlancarkan seluruh proses pemasaran sehingga transaksi dapat berjalan dengan efektif. Fungsi ini tidak secara langsung menciptakan pertukaran, tetapi sangat menentukan kelancaran dan efisiensi pemasaran. Beberapa aktivitas utama fungsi fasilitas meliputi yaitu standarisasi dan grading. Standarisasi dan grading digunakan untuk mengklasifikasi produk berdasarkan kualitas, ukuran, dan karakteristik lainnya. Hal ini penting terutama untuk produk agrikultur, pangan, dan material industri. Kemudian yang kedua, pembiayaan. Pembiayaan memberikan akses modal kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas pemasaran seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, atau distribusi. Pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan, investor, maupun kredit pemasok. Kemudian yang ketiga, penanggulangan risiko. Mengelola risiko seperti kerusakan barang, perubahan harga, kegagalan pengiriman, atau fluktuasi permintaan. Cara yang digunakan dapat berupa asuransi, kontrak berjangka, diversifikasi produk, dan sistem keamanan. Kemudian yang keempat yaitu informasi dan riset pasar. Pengumpulan data mengenai konsumen, tren pasar, kompetitor, dan kondisi lingkungan bisnis. Informasi ini digunakan untuk membuat strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang kelima, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran memainkan peran penting dalam menghubungkan produk dengan konsumen. Produk dengan konsumen mencakup iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, hingga komunikasi digital melalui media sosial. Kemudian yang keempat, fungsi pengembangan produk dan manajemen merek. Pemasaran modern menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Fungsi ini terdiri dari riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan ini untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Kemudian desain dan pengemasan. Packing ini penting untuk menjaga kualitas produk sekaligus menjadi daya tarik visual. Kemudian yang ketiga, positioning dan branding. Strategi untuk menempatkan produk di benak konsumen dan menciptakan citra merek yang kuat. Kemudian fungsi penetapan harga. Harga memiliki peran penting karena mempengaruhi permintaan, keuntungan perusahaan, dan posisi produk di pasar. Pada pemasaran modern, penetapan harga harus mempertimbangkan kondisi pasar dan permintaan, biaya produksi, harga pesaing, strategi positioning, dan nilai yang diterima konsumen. Model penetapan harga yang umum digunakan termasuk seperti yang digunakan platform digital. Kemudian yang keenam, fungsi promosi dan komunikasi pemasaran. Fungsi promosi menjadi komponen penting dalam pemasaran modern untuk membangun minat dan keputusan pembeli. Bentuk-bentuk promosi sekarang semakin kreatif, termasuk iklan digital, influencer marketing, promosi penjualan, public relation, customer engagement melalui media sosial, dan konten pemasaran. Fungsi promosi semakin berkembang karena perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Sekian materi dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Revi Alfiani. Sebagai pemateri, saya akan menjelaskan dan menyebutkan peran fungsi pertukaran. Yang pertama itu adalah menghubungkan produsen dengan konsumen. Nah, pertukaran itu menjadi jembatan antara produsen yang membuat barang dan konsumen itu membutuhkannya. Produsen mungkin ahli dalam membuat produk, tetapi tidak semua produsen itu mampu menjangkau konsumennya secara langsung. Contohnya itu seperti pabrik susu di luar kota menjual produknya kepada distributor, lalu ke toko-toko di sekitar rumah kita. Akhirnya kita bisa membeli susu tersebut
untuk kebutuhan keluarga. Terus yang kedua itu adalah mempermudah konsumen mengakses barang atau jasa. Nah, fungsi pertukaran memudahkan barang tersedia di berbagai lokasi tanpa proses pertukaran seperti penjualan, distribusi, dan penyediaan alat tempat transaksi. Konsumen itu akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Contohnya itu seperti telepon genggam yang diproduksi di luar negeri, tetapi kita bisa membelinya itu di toko terdekat karena adanya proses impor, distribusi dan penjualan. Terus yang ketiga adalah menciptakan nilai guna kepemilikan. Nah, barang yang masih berada di tangan produsen belum bisa memberikan manfaat kepada konsumen. Pertukaran itu mengubah status barang menjadi milik konsumen sehingga kebutuhan dapat terpenuhi secara langsung. Contohnya itu seperti roti di bakery baru bermanfaat bagi Anda ketika Anda itu membelinya dan membawanya pulang untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya Perkenalkan, nama saya Diki Nuresa. Saya akan melanjutkan peran dari fungsi pertukaran, yaitu fungsi keempat, menggerakkan kegiatan ekonomi dan pendapatan. Kegiatan terjadi pertukaran uang dan barang berputar. Proses jual beli ini menciptakan pendapatan bagi produsen, distributor, pedagang, dan pekerja yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun contohnya yaitu saat Anda membeli sayur di pasar, pedagang memperoleh pendapatan. Dengan pendapatan itu, pedagang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti makanan, pakaian, ataupun sekolah anak. Peran selanjutnya yaitu menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Proses pertukaran memberikan informasi tentang apa yang paling dibutuhkan dan seberapa besar permintaan konsumen. Adapun contohnya yaitu jika banyak konsumen membeli air mineral ukuran 600 ml, produsen akan memproduksi lebih banyak ukuran itu karena permintaannya paling tinggi. Selanjutnya fungsi terakhir yaitu mendorong terjadinya inovasi produk, yaitu ketika barang atau jasa ditukar dalam pasar, produsen bisa mengetahui respon konsumen. Adapun contohnya yaitu banyak konsumen mencari kosmetik aman untuk kulit sensitif. Produsen menciptakan produk bebas alkohol dan bebas parfum. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hendra Dianita. Saya akan membahas materi fungsi distribusi fisik membantu kelancaran penyaluran barang dan jasa. Distribusi fisik atau physical distribution adalah rangkaian kegiatan yang memastikan barang berpindah dari produsen ke konsumen secara efisien, tepat waktu, aman, dan dalam kondisi baik. Tanpa fungsi ini, produk tidak bisa sampai ke pasar meskipun produksi dan pemasaran sudah dilakukan dengan benar. Adapun peran-peran utama distribusi fisik yaitu pertama ada transportasi yang memastikan barang sampai ke tempat yang membutuhkan. Transportasi adalah inti dari distribusi fisik. Fungsi ini membantu barang bergerak dari lokasi produksi ke gedung, ke retail, hingga konsumen. Peran transportasi pertama itu mempercepat perpindahan barang dari produsen ke pasar, memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah yang jauh, menjamin ketersediaan barang di berbagai daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa transportasi yang baik, barang bisa terlambat atau tidak tersedia sehingga kebutuhan tidak terpenuhi. Kedua, ada pergudangan yang menjamin ketersediaan barang secara berkelanjutan. Gudang berfungsi menyimpan barang sebelum disalurkan ke pasar. Fungsi pergudangan berdampak besar pada kelancaran distribusi karena barang tetap tersedia meski terjadi fluktuasi permintaan. Perusahaan dapat melakukan persediaan cadangan atau buffer stock, menghindari stock out atau kehabisan barang dan keterlambatan penjualan. Contohnya, saat hari raya kebutuhan meningkat, gudang menyimpan stok lebih banyak agar distribusi tetap lancar. Ketiga, ada pengendalian persediaan atau inventory control, menjaga aliran barang tetap stabil. Pengendalian persediaan menentukan berapa banyak barang yang harus tersedia di gudang, kapan harus memesan, dan berapa jumlah yang harus dikirim. Manfaatnya itu, satu, menghindari kelebihan stok atau overstock yang merugikan. Kedua, mencegah kekurangan stok atau shortage yang membuat penyaluran terhambat. Terakhir itu mengoptimalkan biaya dan kecepatan distribusi. Dengan pengendalian persediaan yang tepat, pasokan barang dapat mengalir secara lancar dan stabil ke berbagai titik penjualan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi distribusi. Perkenalkan, nama saya Adis Fungsi. Selanjutnya yaitu nomor 4, penanganan material atau material handling, memastikan barang aman dan tidak rusak. Material handling meliputi kegiatan memindahkan, mengemas, menyortir, dan melindungi barang di gudang atau sekat transit. Perannya yang pertama yaitu mencegah kerusakan produk,
kedua mempercepat proses bongkar muat, dan yang terakhir memastikan barang tetap dalam kondisi baik sampai ke tangan konsumen. Semakin efisien penanganan material, semakin cepat pula barang dapat didistribusikan. Yang terakhir, pemrosesan pesanan atau order processing, mempercepat pemenuhan permintaan konsumen. Order processing adalah tahap menerima pesanan, memproses dokumen, menyiapkan barang, hingga mengirimkan pesanan. Jika proses ini cepat dan akurat, maka yang pertama yaitu pengiriman menjadi lebih cepat, pelayanan kepada konsumen meningkat, dan penyaluran barang menjadi lancar tanpa hambatan administratif. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ke materi selanjutnya. Kenalkan, nama saya Hendrik Gardion dan teman saya. Di sini kami akan memaparkan materi kelima, yaitu fungsi fasilitas atau facilitating function seperti pembiayaan, informasi pasar, dan standarisasi mendukung efektivitas pemasaran. Nah, dalam kegiatan pemasaran modern, keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas, harga atau strategi promosi, tetapi juga oleh keberadaan facilitating function yang mendukung kelancaran aliran barang dan informasi di pasar. Facilitating function meliputi pembiayaan, informasi pasar, dan standarisasi yang secara keseluruhan berfungsi memperlancar proses distribusi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Yang pertama, pembiayaan atau financing. Pembiayaan adalah fasilitas yang memungkinkan produsen, distributor maupun konsumen mendapat dukungan modal untuk melakukan transaksi pemasaran. Perannya terhadap efektivitas pemasaran antara lain menjamin kelancaran produksi dan distribusi. Dengan adanya pembiayaan, perusahaan dapat menjaga stabilitas suplai produk sehingga mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten. Selanjutnya, membantu usaha kecil menengah atau UKM meningkatkan kapasitas pemasaran. Banyak UKM mengalami keterbatasan modal kerja, sehingga pembiayaan memungkinkan mereka memperluas saluran distribusi, menambah stok, dan meningkatkan promosi. Yang terakhir, meningkatkan akses konsumen terhadap produk. Melalui fasilitas kredit, cicilan, dan pembiayaan konsumtif, konsumen dapat membeli produk dengan lebih mudah sehingga volume penjualan meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Dimana poin kedua yaitu informasi pasar atau market information. Informasi pasar mencakup data mengenai permintaan, tren, preferensi konsumen, harga pesaing, hingga kondisi lingkungan bisnis. Informasi ini berperan penting bagi efektivitas pemasaran karena ada 3 poin. Poin pertama yaitu membantu perusahaan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Pemahaman yang baik terhadap pasar memungkinkan perusahaan menyusun strategi yang tepat, baik dari sisi produk, harga maupun promosi. Poin kedua yaitu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Informasi yang akurat membantu produsen memprediksi perubahan permintaan sehingga dapat menyesuaikan produksi dan distribusi secara efisien. Poin ketiga yaitu menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing. Dengan mengetahui aktivitas pesaing, perusahaan dapat melakukan penyesuaian strategi agar tetap kompetitif di pasar. Materi ketiga yaitu standarisasi atau standardization and grading. Standarisasi adalah proses penetapan kualitas minimal ukuran, kemasan, dan atau karakteristik tertentu untuk memastikan konsistensi produk yang dipasarkan. Perannya terhadap efektivitas pemasaran mencakup 3 poin lagi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang distandarisasi memiliki kualitas yang terjamin sehingga konsumen lebih yakin untuk membeli. Poin kedua, mempermudah proses distribusi dan penetapan harga. Produk yang seragam memudahkan pengemasan, penyimpanan, dan transportasi serta mempermudah perdagangan dalam menentukan harga jual. Poin terakhir yaitu mendukung pemasaran di pasar regional dan internasional. Standarisasi memungkinkan produk memenuhi syarat ekspor atau ketentuan pasar global sehingga peluang pemasaran semakin luas. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin Ramadan. Saya akan membacakan materi faktor internal dan eksternal mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pemasaran di perusahaan. Faktor internal. Faktor internal merupakan komponen yang berasal dari dalam perusahaan. Satu itu sumber daya manusia. SDM pemasaran merupakan aset strategis yang dapat menentukan keberhasilan pemasaran. Kualitas SDM dilihat dari kreativitas, pemahaman terhadap tren pasar, kemampuan analisis data, serta kompetensi komunikasi yang baik. Yang kedua itu kondisi keuangan perusahaan. Kemampuan finansial menentukan ruang gerak aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan alokasi anggaran yang cukup, perusahaan dapat melakukan kegiatan pemasaran berskala besar seperti kampanye digital, multi-channel, iklan televisi, sponsorship, riset pasar mendalam, hingga memperluas jaringan distribusi. Yang ketiga itu
kualitas dan keunikan produk adalah inti dari pemasaran. Produk yang berkualitas tinggi, memiliki keunikan dan menawarkan nilai tambah lebih bagi konsumen akan lebih mudah dipromosikan. Kualitas produk mencakup daya tahan, desain, fungsi, keamanan, serta kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Keempat itu teknologi dan sistem informasi. Kemajuan teknologi memengaruhi hampir seluruh aspek pemasaran, mulai dari pengumpulan data konsumen, analisis pasar, proses penjualan, hingga komunikasi dengan pelanggan. Yang kelima itu struktur dan budaya organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana alur informasi, koordinasi, dan pengembalian keputusan berlangsung. Struktur yang jelas membuat proses pemasaran lebih efektif karena setiap bagian mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keenam itu atau yang terakhir, perencanaan dan strategi internal. Strategi pemasaran yang tepat dimulai dari perencanaan yang matang. Perusahaan yang melakukan segmentasi pasar yang jelas, menetapkan target pasar yang tepat, dan menciptakan positioning yang kuat akan memiliki keunggulan dalam daya saing. Saya serahkan ke teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abraham. Di sini saya akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar perusahaan yang tidak dapat dilihatkan secara langsung, namun dapat dianalisis dan diadaptasi untuk menjaga efektivitas pemasaran. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi makro. Ekonomi makro mencakup inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat. Yang kedua ada persaingan. Tingkat persaingan dalam industri sangat mempengaruhi efektivitas pemasaran. Ketika banyak perusahaan menawarkan produk serupa, perusahaan harus lebih kreatif dan membangun diferensiasi. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Teknologi berkembang sangat cepat dan mempengaruhi semua lini pemasaran. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi terkait iklan, standar keamanan produk, sertifikasi halal, perlindungan konsumen, serta perpajakan mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan pemasaran. Yang keempat ada perubahan sosial, budaya, dan gaya hidup. Dinamika sosial seperti perubahan gaya hidup, meningkatkan kesadaran kesehatan, green fashion, dan perubahan pola konsumsi sangat berpengaruh pada strategi pemasaran. Perusahaan harus mampu membaca tren sosial agar produk tetap relevan. Keenam ada faktor demografis. Demografi meliputi umur, pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis. Faktor ini menentukan segmentasi dan target pasar. Keenam ada lingkungan alam dan kondisi fisik. Perubahan iklim, musim, bencana alam, dan ketersediaan bahan baku mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Dalam sektor tertentu seperti pertanian, makanan, energi, faktor lingkungan sangat menentukan suplai barang. Jadi saya serahkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan membacakan materi terakhir, yaitu penerapan fungsi pemasaran yang optimal dapat meningkatkan nilai kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi yang pertama itu meningkatkan nilai konsumen. Jadi penerapan fungsi pemasaran yang optimal berperan penting dalam menciptakan nilai tersebut melalui beberapa aspek. Nah, yang pertama riset pasar dan pemahaman konsumen. Melalui DCD, melalui riset pasar, perusahaan mengidentifikasi needs, wants, dan expectation. Kemudian yang poin kedua yaitu pengembangan produk, di mana fungsi pemasaran ini memastikan fitur, kualitas, desain, dan inovasi sesuai dengan preferensi pasar. Poin ketiga, penerapan harga yang berorientasi nilai, di mana harga tidak hanya ditentukan berdasarkan biaya produksi, tetapi pada nilai yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian yang keempat itu distribusi yang efektif. Jadi akses kemudahan melalui toko offline dan online, menambah nilai dalam bentuk kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kenyamanan, serta jangkauan luas. Poin kelima yaitu promosi yang informatif dan persuasif, di mana informasi yang jelas menurunkan risiko pembelian dan meningkatkan keyakinan konsumen. Jadi kemudian penerapan fungsi pemasaran yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi poin pertama yaitu menyampaikan nilai yang konsisten. Jadi ketika strategi pemasaran konsisten, harapan pelanggan dapat dikelola dengan baik. Poin kedua itu layanan purna dual, di mana perusahaan memberikan garansi, bantuan teknis, dan respons cepat terhadap keluhan. Kemudian poin ketiga, pengelolaan pengalaman pelanggan, di mana pemasaran modern berfokus pada seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari mengenal produk hingga pasca pembelian. Poin keempat, komunikasi yang transparan, jadi promosi yang jujur menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Kemudian poin kelima, pemberdayaan konsumen, di mana konsumen dilibatkan melalui ulasan, polling, atau engagement media sosial. Kemudian penerapan fungsi pemasaran yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas konsumen. Ya, jadi loyalitas muncul ketika konsumen secara konsisten memilih produk yang sama meskipun terdapat alternatif lain. Fungsi pemasaran optimal dapat meningkatkan loyalitas melalui poin pertama, hubungan jangka panjang, di mana pendekatan ini berfokus pada nilai seumur hidup pelanggan. Kemudian poin kedua, program loyalitas yang efektif. Jadi memberikan insentif seperti poin, cashback, hadiah ulang tahun, dan status keanggotaan.
Kemudian poin ketiga, penguatan identitas merek. Jadi merek yang kuat membuat konsumen itu bangga menggunakannya. Poin keempat, customer engagement, di mana interaksi melalui konten, komunitas, event, atau media sosial yang mempererat hubungan. Kemudian yang poin terakhir yaitu konsistensi kinerja produk dan layanan. Konsumen yang puas secara konsisten akan terus melakukan pembelian ulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis karena tidak hanya berfokus pada penjualan tetapi juga menciptakan nilai, memenuhi kebutuhan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang. Berbagai fungsi pemasaran seperti pertukaran, distribusi, dan fasilitas berperan memastikan produk tersedia dikenal dan diterima oleh konsumen secara efektif. Keberhasilan pemasaran mempengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika dijalankan dengan optimal, pemasaran mampu meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis dalam lingkungan pasar yang dinamis.